Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Tetap sehat ya, dan tetap semangat untuk selalu meraih prestasi kalian. Pada kesempatan ini, pada kegiatan masa pengenalan lingkungan di SMP Negeri 1 Babat tahun ajaran 2021-2022, kita akan belajar tentang wawasan wiyata mandala. Kalian perhatikan dari tinjauan harfiahnya, wawasan wiyata mandala adalah wawasan yang berarti pandangan, sedangkan untuk wiyata mandala sendiri adalah lingkungan sekolah. Pengertian dari wawasan wiyata mandala adalah cara pandang kalangan pendidikan pada umumnya dan perangkat atau warga sekolah pada khususnya tentang keberadaan sekolah sebagai pengemban tugas pendidikan di tengah lingkungan masyarakat yang membutuhkan pendidikan. Untuk tuntutan sekolah sebagai wiyata mandala di lingkungan SMP 1 Babat bisa kalian perhatikan dari siklusnya. Yang pertama adalah memiliki sarana prasarana yang lengkap, mempunyai tenaga edukatif dan berkepribadian tauladan dan mumpuni, harus memiliki lingkungan yang aman, tertib, rapi, dan nyaman. Adanya partisipasi, kerjasama, dan dukungan masyarakat di sekitar. Adanya hubungan harmonis secara timbal balik antara orang tua dengan para warga sekolah. Dan juga harus terciptanya disiplin para warga sekolah mentaati semua peraturan dan tata tertib sekolah, sehingga akan tumbuh semangat peserta didik untuk maju dan bekerja keras dan juga belajar secara keras. Untuk tuntutan sekolah sebagai lingkungan pendidikan adalah sekolah sebagai lembaga pendidikan mengandung satu pengertian pokok bahwa sekolah mempunyai tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan proses kegiatan pendidikan, di mana kegiatan tersebut dilaksanakan secara terencana, tertib, dan teratur, sehingga usaha untuk menghasilkan tenaga-tenaga terdidik dan terampil yang senantiasa diperlukan bagi pelaksanaan pembangunan dapat terwujud. Apa yang memotivasi belajar di kelas? Yang pertama, jika kita ingin belajar dengan baik, kita senang berada di sekolah, senang berada di ruang kelas kita, yang harus kita perhatikan adalah ruangan kelas kita harus bersih dan rapi, sehingga kita akan kerasan untuk belajar di kelas. Berikutnya adalah sarana pembelajaran lengkap, tertata rapi. Contohnya papan tulis, spidol, penghapus harus sudah lengkap di ruang kelas untuk membantu kelancaran proses belajar mengajar. Biar kita juga senang untuk belajar di dalam kelas, ataupun kita happy, kita kerasan di kelas kita lengkapi dengan gambar-gambar, baik hasil karya siswa ataupun bisa kalian juga dapatkan di luar sekolah atau dengan cara membeli gambar atau
dia yang bisa membantu kalian belajar di sekolah. Contohnya juga harus ada kalender, biar kalian tahu kegiatan apa saja yang dilaksanakan di sekolah dan kapan dilaksanakannya. Jam dinding, sehingga kalian bisa melihat jadwal jam berapa pergantian pelajarannya, jam berapa istirahatnya, jam berapa kita harus mengerjakan sholat, isoma, dan lain-lain. Atau juga kita harus tempatkan kipas angin di kelas kita, biar kita merasa tidak terlalu panas atau tidak terlalu gerah di dalam ruangan. Berikutnya, memanfaatkan tempat sampah yang tersedia di masing-masing kelas, di mana kalian harus membuang sampah pada tempat sampah yang sudah tersedia itu, sehingga tidak ada sampah yang berkececeran ataupun meja, loker, bawah kursi, ruang kelas kalian ataupun di pojok-pojok kelas kalian itu terdapat sampah. Jadi kalian harus betul-betul memanfaatkan fasilitas tempat sampah yang ada di depan kelas kalian. Nah, sekarang kita belajar bagaimana mewujudkan Wiyata Mandala itu. Ya, Wiyata Mandala akan terwujud dari berbagai peran. Nah, bisa kalian perhatikan siklusnya. Peran kepala sekolah, peran guru, peran sivitas akademika, peran peserta didik, dan juga peran masyarakat. Kesemuanya ini tidak bisa berdiri sendiri, semuanya harus saling mengisi, harus saling berkaitan. Sekarang, peran kepala sekolah dalam Wiyata Mandala. Yang pertama adalah kepala sekolah berwenang dan bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan pendidikan di lingkungan sekolah. Yang kedua, kepala sekolah dihormati, berwibawa, artinya siapapun yang berkepentingan dengan sekolah harus melalui kepala sekolah. Peran yang ketiga, semua aparat sekolah tidak boleh bertindak sendiri-sendiri, melainkan atas seizin kepala sekolah. Peran yang keempat adalah melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite sekolah. Untuk peran yang kelima, anak-anak, menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan pendidik, OSIS, komite sekolah, tokoh masyarakat, dan pihak keamanan setempat. Peran berikutnya adalah menertibkan lingkungan sekolah, baik yang berbentuk sarana maupun peraturan atau tata tertib. Berikutnya adalah mengadakan rapat koordinasi yang bersifat insidentil intern antara guru, wali murid maupun dengan siswa. Untuk peran berikutnya adalah menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang kegiatan sekolah seperti PKS, pramuka, PMR, paskibraka, kesenian maupun kegiatan yang lain. Untuk peran guru dalam wawasan Wiyata Mandala, yang pertama, menjunjung tinggi martabat dan citranya, baik sikap dan tingkah lakunya. Yang kedua, peran tauladan di masyarakat atau pamong. Peran guru berikutnya adalah
guru harus mampu memimpin baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Untuk peran berikutnya anak-anak, seorang guru harus bisa digugu dan ditiru, dipercaya oleh dirinya sendiri dan warga sekolah. Untuk peran sivitas akademika, yang pertama, tata usaha harus mendukung kepentingan administrasi dalam rangka proses belajar mengajar di sekolah. Peran yang kedua, peran perangkat sekolah yang lain juga seperti pegawai, satpam, tukang kebun, piket, dan lain-lain harus melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan bidang ataupun tugas masing-masing. Peran berikutnya adalah semua warga sekolah menjalin rasa persaudaraan demi kenyamanan warga sekolah. Peran siswa anak-anak dalam kegiatan Wiyata Mandala adalah peran aktif siswa dalam belajar secara tatap muka. Kalau sekarang kita laksanakan daring anak-anak. Jadi meskipun daring kita juga tetap harus aktif. Ya. Berikutnya adalah peran aktif siswa dalam belajar secara kelompok. Nah, kalau secara kelompok mungkin saat ini kita belum bisa laksanakan. Nanti kalau sudah tatap muka pasti bisa kita laksanakan. Untuk berikutnya adalah peran aktif siswa dalam belajar secara perorangan. Ya, kalau secara perorangan ini nak, jadi secara daring maupun secara luring, siswa diharapkan untuk aktif dalam pembelajaran. Peran siswa dalam belajar secara tatap muka. Yang pertama, mengikuti penjelasan guru secara sungguh-sungguh, mencatat hal-hal yang dianggap penting, menjawab pertanyaan guru sesuai dengan pendapat yang dimiliki oleh siswa, mengajukan pertanyaan bila ada hal-hal yang belum dipahami. Ya, ini juga bisa kalian laksanakan waktu pembelajaran daring, ya, karena kita saat ini masih daring. Yang berikutnya adalah mengungkapkan pendapat bila dianggap penting, memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Nah, enak ya. Nah, kalian meskipun daring, kalian harus tetap bisa memanfaatkan waktu kalian sebaik-baiknya dalam belajar maupun dalam kehidupan sehari-hari. Peran aktif siswa dalam belajar secara kelompok. Nah, ini nak ya. Yang pertama adalah mempelajari dan memahami tugas yang diberikan secara kelompok. Yang kedua, mengembangkan bahan-bahan yang dapat dimanfaatkan oleh kelompok dalam menyelesaikan tugas. Misalnya, buku-buku sumber yang digunakan. Yang ketiga adalah mendiskusikan tugas tersebut dengan kelompoknya. Berikutnya, aktif berperan dalam memberikan pendapat dan menarik kesimpulan. Berikutnya juga melaksanakan tugas yang diberikan secara kelompok. Tugas berikutnya adalah turut bertanggung jawab akan hasil kerja kelompoknya. Berikutnya adalah peran aktif siswa dalam belajar secara perorangan. Yang pertama, anak-anak, tugas kalian dalam belajar adalah mempelajari dan memahami tugas yang diberikan. Berikutnya adalah memanfaatkan buku-buku sumber dari perpustakaan di sekolah kalian. Berikutnya juga bertanya kepada guru apabila ada hal yang belum kalian pahami.
dan berusaha sungguh-sungguh menyelesaikan tugas yang sudah diberikan. Untuk peran masyarakat dalam wawasan Wiyata Mandala, yang pertama adalah mendukung program dan kebijakan sekolah dalam rangka pemajuan proses belajar mengajar. Yang kedua, memberi saran dalam pemajuan proses belajar dan mengajar. Yang ketiga, ikut menjaga keamanan lingkungan sekolah. Dan yang keempat, mengadakan kerjasama dengan pihak sekolah melalui komite sekolah. Sikap siswa yang mendukung pelaksanaan wawasan Wiyata Mandala bisa kalian lihat di situ, ya, bahwa siswa harus hormat dan taat kepada guru, mematuhi segala peraturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah, memelihara kebersihan kelas, kebersihan halaman sekolah, halaman kelas, kebun, taman, kamar mandi, dan kamar kecil yang terdapat di sekolah kalian. Kalian juga berkewajiban menjaga keamanan lingkungan sekolah, lingkungan kelas, dan lingkungan di sekitar kalian. Berikutnya juga menjaga hubungan baik sesama siswa dan warga sekolah. Jadi ini kewajiban kita sebagai warga sekolah dalam mendukung pelaksanaan wawasan Wiyata Mandala. Sekarang kita pelajari mekanisme pelaksanaan wawasan Wiyata Mandala di SMP Negeri 1 Babat. Yang pertama adalah tahap preventif. Langkah-langkahnya adalah memelihara 7K, menciptakan suasana harmonis, membentuk jaring pengawas, ya, atau melakukan razia jika kalian diragukan atau dianggap atau dicurigai melakukan suatu tindakan yang melanggar tata tertib di sekolah kita. Berikutnya adalah mengisi waktu luang dengan ekskul atau kegiatan di luar kegiatan belajar mengajar. Berikutnya juga menghilangkan bentuk perpeloncoan dalam masa orientasi siswa. Berikutnya menjaga ketertiban saat berangkat dan pulang sekolah. Itu beberapa tahap preventif yang dilaksanakan di sekolah kita. Berikutnya adalah tahapan represif. Yang pertama, berkoordinasi dengan pihak terkait jika terjadi kriminal. Yang kedua, mendamaikan dan membuat iklim kondusif jika terjadi perselisihan. Yang ketiga, membimbing dan penyuluhan. Yang keempat, pemberian sanksi bagi yang melanggar peraturan. Berikutnya adalah menetralisir isu negatif yang sedang berkembang. Anak-anak, sekian materi wawasan Wiyata Mandala kita hari ini, ya. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap pakai masker, sering-sering mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak dengan orang lain, jangan lupa berolahraga dan jaga stamina. Oke, sekian dari Bu Titi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.